Ya, Saudara, pelaksanaan MTQ Aceh ke-36 akan segera dilaksanakan di Kabupaten Semelu yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November sampai dengan 2 Desember 2023 ini. Sejauh ini bagaimana progres persiapan Semelu sebagai tuan rumah MTQ Aceh ke-36 ini? Saat ini telah hadir bersama kita penjabat Bupati Semelu, Bapak Ahmad Liah. Baik, Assalamualaikum Bapak, terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh hari ini. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ahmad Liah, terkait dengan MTQ Aceh yang akan dilaksanakan di Kabupaten Semelu. Bagaimana persiapan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Semelu dalam melaksanakan event akbar kali ini di Kabupaten Semelu? Insya Allah sampai dengan hari ini secara progres dari persiapan pelaksanaan MTQ Provinsi di Kabupaten Semelu sudah mendekati posisi pada 65 atau 70% persiapan. Dan selebih dari situ, lebih kurang 30% itu menyangkut dengan penyiapan alat-alat sound system, videotron, dan peralatan lain yang tidak bisa diletakkan lebih awal karena itu bisa mengundang kerusakan ataupun kerawanan lainnya. Tetapi insya Allah pada saat pembukaan tanggal 26 November ini insya Allah siap dan bisa dilaksanakan. Iya, baik Pak Ahmad Liah, terkait dengan persiapan ini apakah ada kendala atau tantangan selama ini pemerintah Kabupaten Semelu dalam melakukan persiapan MTQ Aceh ke-36 ini? Secara kendala yang sangat berarti atau begitu berat sepertinya juga tidak ada. Tetapi kita berhadapan dengan kondisi alam, terutama curah hujan yang tinggi di Kabupaten Semelu, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik banyak terkendala karena hujan. Iya, baik. Terkait dengan persiapan akomodasi atau transportasi yang akan dilakukan oleh kafilah nantinya pada MTQ ke-36 ini, bagaimana persiapan dari Kabupaten Semelu ini, Pak? Mengenai akomodasi terutama bagi para kafilah, insya Allah semua sudah disurvei, masing-masing kabupaten kota sudah datang mensurvei rumah, terutama kita menyediakan pada rumah-rumah penduduk yang layak untuk ditempati sebagai mes dari masing-masing kafilah. Kemudian masalah transportasi kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, di samping potensi ataupun sumber daya yang ada di kabupaten juga disupport dari provinsi dengan memberikan beberapa bus angkutan yang digunakan untuk mobilisasi para kafilah ke tempat-tempat venue pelaksanaan MTQ. Venue pelaksanaan MTQ kali ini. Ya, terkait dengan MTQ Aceh yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Semelu ini, Pak Ahmad Liah. Apa hal berbeda yang nantinya akan dibawa oleh Kabupaten Semelu ini yang ditawarkan dalam MTQ ke-36 ini pelaksanaannya? Bagaimana, Pak? Mengenai pelaksanaan mungkin MTQ-nya saya pikir itu sudah ada sebuah mekanisme dan prosedur yang sudah baku dan tetap, tetapi dengan pelaksanaan di Kabupaten Semelu kami ingin mengajak seluruh masyarakat Aceh supaya tahu dan melihat bagaimana kondisi Semelu. Banyak hal yang bisa kami tawarkan, terutama menikmati keindahan alam, laut maupun pegunungan ataupun sumber-sumber destinasi wisata yang banyak di Kabupaten Semelu untuk bisa dikunjungi oleh para kafilah maupun para pengunjung di MTQ yang berasal dari luar Kabupaten Semelu. Yang berasal dari kabupaten di luar dari Kabupaten Semelu ini. Nah, Pak Ahmad Liah, terkait dengan tentunya pembangunan juga terus diprogres di Kabupaten Semelu ini. Bagaimana dengan pembangunan yang saat ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Semelu saat ini? Secara umum pembangunan yang kita laksanakan berjalan sebagaimana adanya. Kembali lagi kalau ada kendala atau hambatan di sana sini seperti kami sampaikan, lebih banyak kita berhadapan dengan situasi dan kondisi alam. Pembangunan fisik baik itu menyangkut jalan dan bangunan gedung sering terkendala pelaksanaan pekerjaan karena curah hujan yang begitu tinggi. Tapi sampai dengan saat ini insya Allah progres masih bisa dikendalikan dan insya Allah mungkin tepat pada waktunya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan, Mbak, insya Allah. Nah, terkait dengan kondisi alam yang mungkin menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Semelu. Nah, apa ya pemerintah Kabupaten Semelu ini dalam mengatasi ini? Mungkin ada hal lain yang bisa diatasi ketika terjadinya mungkin cuaca buruk di sana. Bagaimana pemerintah Kabupaten Semelu melaksanakan ini?
Secara strategi pelaksanaan pekerjaan memang yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan, kita menyerahkan mereka harus punya strategi mengantisipasi kondisi alam. Artinya ketika mungkin kondisi alam memungkinkan, maka mereka harus bekerja ekstra dan bila perlu menambah jam kerja. Sementara di hari-hari yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pekerjaan, kita juga tidak mengharapkan untuk dipaksakan karena itu berhubungan menyangkut dengan kualitas pekerjaan nantinya. Iya, baik Bapak. Nah, balik lagi terkait dengan saat ini pembangunan di Kabupaten Semelu sendiri. Nah, terkait dengan investasi yang ada di Semelu saat ini bagaimana Pak? Investasi di Kabupaten Semelu terbuka peluang besar bagi para investor dari luar, terutama menyangkut dengan potensi alam, terutama kelautan dan kepulauan di Kabupaten Semelu. Sampai saat ini sudah kita mulai menerima para investor walaupun belum dikelola secara maksimal. Di samping itu juga potensi kepariwisataan di Kabupaten Semelu, saya pikir hal yang harus menjadi perhatian kita karena begitu luar biasa dan banyak wisatawan dari luar atau mancanegara menyatakan kekaguman dengan kondisi alam, wisata alam di Kabupaten Semelu, baik itu pantainya, lautnya dan lain sebagainya, dan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan diantaranya sudah dilaksanakan di Kabupaten Semelu. Surfing berskala internasional, juga banyak spot-spot diving maupun wisata pantai yang menarik untuk kita tawarkan. Iya baik, tentunya ini semoga investasi yang ada di Kabupaten Semelu semakin terbuka dan semakin maju lagi di Kabupaten Semelu ini Pak. Nah, bertepatan dengan pelaksanaan PKK 8 saat ini berlangsung di Kota Banda Aceh. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semelu dalam memeriahkan PKK 8 ini Pak Ahmad Liah? Dalam rangka PKA kita juga sudah berpartisipasi sebagai salah satu kontingen dari Kabupaten Semelu, dan mengenai persiapan sudah dipersiapkan dengan maksimal dengan potensi dan sumber daya yang ada. Insya Allah sudah berjalan dan sebagaimana kita harapkan, walaupun mungkin hasilnya belum sepenuhnya sebagaimana yang menjadi harapan semua pihak, tapi setidaknya teman-teman di kepanitiaan sudah bekerja dengan maksimal. Dan sampai hari ini beberapa kegiatan yang masuk kategori perlombaan, kalau saya tidak salah hari ini ada 2 cabang yang Semelu sudah mendapat predikat kemenangan, ada yang juara 1, ada yang juara 3. Kalau tidak salah ada 2 cabang perlombaan yang sudah mendapat penghargaan. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Nah, dari Kabupaten Semelu ini apa saja yang diunjukkan gitu, yang diperkenalkan kepada masyarakat Aceh yang tentunya di seluruh Provinsi Aceh hadir pada PKA 8 ini Pak? Sesuai dengan tema dari pelaksanaan PKA kali ini, yaitu mengenai jalur rempah atau berhubungan dengan rempah-rempah, maka kita di Kabupaten Semelu dikenal sebagai penghasil cengkeh dulunya. Oleh sebab itu, baik segala macam kegiatan kita hubungkan, semuanya berhubungan dengan masalah rempah-rempah, termasuk kegiatannya dan juga termasuk stand pameran atau anjungan Kabupaten Semelu kita setting dengan beberapa komoditas rempah-rempah yang ada di Kabupaten Semelu. Ada cengkeh, ada yang lain-lain seperti biasa, ada temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Itu semua rempah-rempah yang banyak diproduksi di Kabupaten Semelu. Yang banyak diproduksi di Kabupaten Semelu ini. Nah, selain dari rempah-rempah ini, apakah ada kelebihan lain dari Kabupaten Semelu ini? Saya pikir orang akan mengingat Semelu, maka ketika ingat Semelu yang terbayang sama orang adalah lobsternya. Dan itu pun kita buat menjadi salah satu ikon di anjungan Semelu itu. Kita ada buat gapura atau pintu gerbangnya dan desain seperti lobster. Dan alhamdulillah cukup menarik perhatian para pengunjung, banyak minat, banyak orang berebutan untuk ambil foto di depan anjungan Kabupaten Semelu. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak Ahmad Liah, apa harapan untuk Kabupaten Semelu? Harapan saya
terutama menyangkut pelaksanaan PKA, kita sudah berusaha, kami juga berterima kasih pada panitia kabupaten yang sudah mempersiapkan ini, dan hasil apapun yang diperoleh itu sudah sepantasnya hasil jeripaya daripada panitia. Kemudian untuk seluruh masyarakat Simelu, kami berharap juga menyambut MTQ provinsi yang akan dilaksanakan di Simelu dapat mempersiapkan diri dengan segala keunggulan dan potensi yang ada, apalagi mungkin yang menyangkut dengan hal-hal yang bisa dijual kepada masyarakat para pengunjung dari luar kabupaten. Dan kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Aceh maupun luar Aceh, kiranya pada saat pelaksanaan MTQ provinsi di Kabupaten Simelu, kami berharap kami terbuka menerima kehadiran untuk menawarkan atau mempersembahkan kondisi dan segala potensi yang ada di Kabupaten Simelu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Ilyas sudah hadir di studio TVRI Aceh dengan informasi yang luar biasa tentunya, dan juga semoga MTQ ke depan berjalan dengan lancar dan Kabupaten Simelu semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.